orasinya tidak sesuai dengan yang saya kerjakan, tapi dikutip oleh media. Media yang mengutip saat itu mungkin karena situasi tidak konfirmasi dengan saya bahwa benarkah berita Bapak telah melaksanakan ini, itu tidak ada konfirmasi, tapi itu dimuat. Saya tidak mempermasalahkan yang isi pemberitaan. Ini saya jelaskan, jadi yang saya ajukan bukan tentang aktivitas jurnalis, tapi kebetulan oleh mantan atau oknum wartawan yang melakukan penistaan dengan lisan dan tulisan yang bukan dengan dalam aktivitas jurnalis. Jadi saya tidak menggugat, tidak mempermasalahkan aktivitas jurnalis. Itu mungkin kalau masih ada yang bertanya-tanya, ada apa Sisno dengan wartawan, oknum katakanlah gitu. Mungkin itu ada saran masukan nanti tentang itu boleh berikan kepada saya. Itu mungkin latar. Kembali untuk di sini tidak ada kata lain. Saya setelah perkenalan tadi, saya beberapa hari di sini, Muspida saya sudah ketemu semua, ketua pengadilan, DPRD, beberapa orang, beberapa tokoh mungkin sempat ketemu. Hari ini saya ketemu dengan Bapak dan Ibu, dengan insan pers. Kemarin saya sempat ke Oki karena kasus perampokan itu, saya atensi kepada anggota kami, keluarga anggota kami yang menjadi korban, juga atensi untuk penanganannya, dan ketemu Muspida di sana, juga beberapa tokoh masyarakat, rekan-rekan pers saya ketemu di sana. Dari bermacam yang saya terima masukan, apa yang harus prioritas saya lakukan sebagai Kapolda, siapapun Kapoldanya, kita mengawaki sesuatu organisasi, kita harus menyesuaikan atau melaksanakan yang ada di budaya organisasi itu. Budaya organisasi yang ditetapkan untuk Kapolda mungkin secara program nasional, program Polri maupun oleh program Polda, saya akan lakukan itu karena sudah ada tertulis. Tapi mungkin prioritas termasuk tahun ini kita prioritas pengamanan pemilu. Tapi program-program yang dinamis, dinamika sesuai dinamika masyarakat, saya tentunya merespon apa sebenarnya yang ada di Sumatera Selatan ini. Dari yang saya peroleh ada 3 hal paling tidak, tapi tadi di Sonora saya banyak dapat masukan lagi. Yang 3 hal ini di sini banyak narkoba, kasus narkoba. Mungkin di samping kasus narkoba ini sama dengan pelanggaran lalu lintas. Makin intens kita melakukan aktivitas akan makin ketemu, akan makin banyak kasusnya. Ya, sebenarnya dilakukan atau tidak dilakukan kegiatan kepolisian, mungkin di masyarakat memang kasus itu banyak. Tapi kalau intens kita lebih giat, banyak yang ketemu. Itu kasus narkoba terbanyak di Sumatera Selatan ini. Kalau penghukuman sudah cukup, mungkin berat ya, penanganan juga cukup serius, saya ingin ada melangkah maju ke hulu. Saya butuh bantuan rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media untuk mengambil tindakan ini karena maju ini. Mungkin saya prioritaskan nanti kita perbanyak tes urin. Mungkin kelompok-kelompok masyarakat tertentu di satu event tertentu kita bukan razia lah, kita ambil tes sampel untuk kita uji tes urin. Tes urin itu kalau positif narkoba, mengandung narkoba, itu belum cukup untuk itu dibawa ke pengadilan. Ya. Tapi kalau itu hasil laboratorium itu berupa fakta, kan itu boleh, tidak ada salahnya kalau itu menjadi bahan berita, dimediakan. Mungkin dengan seseorang dia dimediakan, dia positif urin, urinnya mengandung narkoba, positif itu artinya, mungkin dipermalukan artinya kan. Kalau dia pegawai kita suratin nanti kepada institusinya. Kalau dia pelajar mahasiswa kita suratin dia ke sekolahnya, mungkin ke orang tuanya. Mungkin itu saya ingin tanggapan, cocok nggak itu? Kalau cocok, mari itu kita ini lakukan, dan dukungan itulah sebagai mungkin satu aktivitas maju ke hulu untuk kita bisa menanggulangi masalah narkoba. Nanti mungkin ada masukan Bapak Ibu sekalian, saya tunggu. Kemudian yang kedua, di sini juga banyak perampokan-perampokan yang pakai senjata rakitan, cepet.
Mungkin razia-razia sudah banyak dilakukan oleh Polres, oleh pejabat-pejabat, oleh polisi selama ini dilakukan. Kayaknya razia di lapangan saja belum cukup. Kita akan maju razia ke home industri, tempat-tempat pembuatan kerajinan pandai besi. Di situ mungkin dia membuat golok, parang, pisau dan sebagainya. Mungkin dia terselubung membuat senjata rakitan. Ya, mungkin pabriknya itu legal, pabriknya itu dibutuhkan lah oleh masyarakat, direstui. Mungkin oleh undang-undang juga tidak ada yang melanggar, bisa saja. Mungkin tidak ada izin, tapi mungkin tidak sampai pelanggaran ya. Tapi kita akan maju, kita akan razia. Kalau di razia sudah senjata yang sudah jadi, pasti tidak ketemu, karena pasti dia sembunyikan. Kita akan razia bekal-bekal bahan-bahan yang patut diduga akan dijadikan sebagai senjata. Mungkin ada pipa di situ. Masa mau buat golok, mau buat pisau, ada pipa. Ya nggak mungkin itu dijadikan untuk pisau. Pasti ini akan dijadikan laras. Ya. Kita menyimpan pipa itu belum ada larangan. Ya. Tapi karena patut diduga itu akan dijadikan nanti laras, akan dijadikan mungkin yang tempat muternya revolver itu silinder ya. Mungkin akan dijadikan silindernya, mungkin akan dijadikan pelatuknya. Yang bahan-bahan itu mungkin kita sita duluan. Saya sudah ngomong kepada Pak Ketua DPRD untuk kami minta dukungan. Kalau belum sampai kepada legalitas, ya legitimasi masyarakat. Nah, bersama ini saya minta dukungan. Apakah itu pas, cocok? Kalau pas, cocok, mari itu saya akan lakukan untuk merazia home industri pembuatan tadi, pandai besi tadi, untuk kita merazia itu. Ya. Kemudian di sini juga yang saya terima masukan termasuk dari DPRD, banyaknya premanisme pada waktu proses tender. Jadi saya akan tingkatkan, kalau selama ini kami melayani permintaan bantuan pengawalan, kalau orang mau ngambil duit boleh minta bantuan, ya kita kawal untuk mungkin bawa uang dari bank atau dari satu tempat pindah ke tempat lain. Saat ini kami akan berikan layanan untuk yang mau proses tender, kita kawal supaya dia tidak diganggu. Dan di dalam proses tender mungkin kita akan lakukan razia senjata tajam. Ya, sehingga tidak ada orang-orang preman-preman yang di proses tender begini, pesertanya di dalam itu ada orang yang bawa senjata tajam yang biasanya dia mengancam untuk seseorang tidak ikut tender. Dan bahkan di satu tempat saya terima informasinya, baru bawa map mau tender saja sudah kena tikam. Ya. Jadi mungkin itu akan kita lakukan. Mungkin itu yang baru saya temukan. Tadi ada beberapa di Sonora interaktifnya dari masyarakat, perhatian untuk menertibkan kembali jembatan Ampera. Kenapa becak boleh, dulu katanya ada perdanya. Saya akan cek. Kalau memang semua mengendaki di satu tempat itu nggak boleh ada ini, nggak boleh ada, dan ada di